Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudayanti, kelas 20A, jurusan Manajemen NIM 10572110960. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dan pendapatan modal. Baik, langsung saja saya masuk ke materi kuliah, yaitu anggaran penjualan. Berdasarkan penjualan tahun sebelumnya, pertumbuhan rata-rata misalnya volume selama 5 tahun belakang yang ditetapkan tahun 2017 sampai 2021. 2017 volume unit sebesar 220.090. Volume di tahun 2018 sebesar 244.296. Volume di tahun 2019 sebesar 280.839. Di tahun 2020 volume sebesar 308.986. Dan volume di tahun 2021 sebesar 355.960. Baik, di sini kita akan mencari pertumbuhan volume dan presentasi. Cara mencari volume yaitu selisih antara tahun sebelumnya. Selisih antara tahun sebelumnya seperti 2018, selisih antara 2018 dan 2017. Volume antara 2018 dan 2017 yaitu sebesar 24.206, didapat dari 244.290 dikurang dengan volume sebelumnya yaitu 220.990, maka menghasilkan 24.200. Dan untuk mendapatkan volume di tahun 2019 yaitu selisih antara tahun 2019 dan 2018 yaitu 36.543. Dan untuk mendapatkan selisih di tahun 2022 yaitu selisih antara tahun 2020 dikurang dengan 2019 dan mendapatkan volume sebesar 38.123. Berikutnya akan mencari presentasi. Cara mencari presentasi yaitu hasil selisih dibagi dengan volume sebelumnya. Seperti hasil selisih 2018 dibagi dengan volume unit di tahun 2027, seperti 24.206 dibagi dengan 22.900, maka menghasilkan presentasi 10%. Begitupun seterusnya untuk menghasilkan presentasi yaitu hasil selisih dibagi dengan volume unit sebelumnya. Berikutnya yaitu pertumbuhan rata-rata. Pertumbuhan rata-rata didapat dari jumlah keseluruhan selisih dibagi dengan 4. Begitupun dengan presentasi, pertumbuhan rata-ratanya yaitu sebesar 12,25% didapat dari 10% ditambah dengan 14% ditambah dengan 10% ditambah dengan 15% dibagi dengan 4, maka menghasilkan 12,25%, maka akan didapat tahun 2022. Untuk tahun cara mendapatkan tahun 2022 yaitu volume unit di tahun 2021 ditambah dengan hasil seluruh selisih, maka menghasilkan 389.927 unit. Untuk presentasinya yaitu volume unit di tahun 2021 dikali 100% ditambah hasil jumlah presentasi keseluruhan, maka menghasilkan 43.606 unit.
Baik, selanjutnya di tabel kedua itu mencari unit tahun 2022 untuk variabel X, yaitu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tahun ke-0, 1, 2, 3, dan 4 dengan volume penjualan yaitu di tahun 2017 229.000, di tahun 2018 yaitu 244.600, di tahun 2019 yaitu 280.98, di tahun 2020 yaitu 308.613, dan di tahun 2021 yaitu 355.950. Untuk X1 nya yaitu -1, -2, 0, 1, 2. Dan yang kita cari di sini yaitu X1 kali Y1 dan X1 pangkat 2. Untuk mendapatkan X1 dikali Y1 yaitu X1 dikali dengan volume penjualan, seperti -2 dikali 229.000 maka menghasilkan -440.000. Karena minus maka kita menggunakan tanda kurung. Berikutnya di tahun 2018 untuk mendapatkan X1 nya kali Y1 yaitu -1 dikali 244.600 maka menghasilkan -244.700, dan begitupun seterusnya sampai 2021. Dan untuk mendapatkan X1 pangkat 2 yaitu X1 yaitu -2 dikali dengan -2 maka menghasilkan 4, karena negatif kali negatif sama dengan positif, dan begitupun seterusnya sampai 2021. Jadi total keseluruhan volume penjualan sebesar 1.490.123, dan X1 kali Y1 sebesar 730.913, dan X1 pangkat 2 sebesar 10, sehingga kita menetapkan A sama dengan 1.419.123 dibagi 5. Kita pakai 5 karena tahun sebelum tahun yang akan datang otomatis di angka ke-5, maka menghasilkan 283.824,6. B sama dengan kita ambil dari jumlah dari X1 kali Y1 yaitu 730.919 dibagi 10. Mengapa dibagi 10? Karena X1 pangkat 2 kita ambil dari X1 pangkat 2 yaitu jumlahnya 10, maka hasilnya yaitu 73.993,1. X sama dengan 3 yaitu koding untuk tahun di 2022. Jadi penjualan di tahun 2022 bisa diambil yaitu Y sama dengan 4 tambah A tambah BX sama dengan 283.824,6 ditambah 230.913 dikali 3 diambil dari coding untuk tahun 2022 maka menghasilkan 503.104 unit. Baik, kita lanjut di materi ke-7 yaitu metode laba dan maksimal dengan industri PT
Indofood memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 160 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk memaksimalkan seluruh produksi sebesar 600.000. Sedangkan biaya variabel untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 800 per unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha optimal. Bagaimana perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai berikut. Harga 12.000 dengan volume 12.000. Di harga 28.000 dengan volume 50.000. Di harga 24.000 dengan volume 80.000. Di harga 20.000 dengan volume 110.000. Di harga 18.000 dengan volume 180.000. Di harga 10.000 dengan volume 200.000. Di harga 6.000 dengan volume 220.000. Di sini kita akan mencari nilai dan biaya variabel, biaya tetap serta laba rugi. Untuk mendapatkan nilai, maka kita harus mengkalikan antara harga dikali dengan volume, yaitu 12.000 dikali dengan 12.000, maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 1.400.000. Dan untuk nilai di harga 28.000 yaitu 28 dikali dengan 50.000, maka kita akan mendapatkan 1.400.000.000. Dan begitupun seterusnya untuk mendapatkan nilai yaitu harga dikali dengan volume. Selanjutnya untuk mendapatkan variabel yaitu harga variabel dikali harga variabel dikali dengan volume. Di sini harga variabelnya yaitu 8.000, maka untuk mendapatkan volume di harga 12.000, maka volume dikali dengan 8.000 yaitu 12.000 dikali dengan 8.000, maka menghasilkan variabel sebesar 96.000. Dan untuk mendapatkan biaya tetap diambil dari soal dengan jumlah 600.000. Dan untuk mendapatkan laba rugi yaitu nilai dikurang variabel dikurang dengan biaya tetap, seperti di nilai 144.000 dikurang dengan 96.000 dikurang dengan 600.000, maka menghasilkan minus 552.000. Karena di sini minus, maka kita menggunakan tanda kurung dan seterusnya sampai ke harga 6.000. Jadi untuk mendapatkan laba rugi yaitu dari nilai dikurang variabel dikurang biaya tetap, maka kita akan mendapatkan laba rugi. Jadi di harga 20.000 mengalami kenaikan yaitu sebesar 720.000. Selanjutnya yaitu metode tingkat pengembalian atas modal. Dengan ilustrasi PT Indofood, total modal yang diperlukan sebesar 600.000 dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan 30%. Volume penjualan perkiraan 50 unit per produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 410.000. Berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar. Maka untuk mencari harga jual, maka rumus yang digunakan yaitu
harga jual sama dengan total biaya dikurang dalam kurung tingkat pengembalian modal dikali dengan modal dibagi dengan volume penjualan. Total biaya di sini yaitu 410.000 ditambah dalam kurung tingkat pengembalian modal di sini yaitu 30% dikali dengan modal yaitu sebesar 6.000 baru dibagi dengan volume penjualan yaitu 50.000, maka menghasilkan 11.800 per unit. Pembuktian yaitu penjualan sebesar 50 unit dikali dengan 11.800 maka menghasilkan 596.000. Total biaya yaitu sebesar 410. Laba yaitu sebesar 30% dikali dengan 6.000 maka menghasilkan 1.800. Baik, terima kasih penjelasan dari materi 6 sampai materi 7.